Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channelnya Rumah Cendekia, tempat di mana aspirasi kita kemas dalam bentuk diskusi untuk mencari solusi. Topik yang akan kita angkat ke permukaan, yaitu terkait masalah bahasa lawasnya Tangerang, masyarakat Kota Tangerang. Mungkin untuk sebagian orang kalau ngebahas terkait masalah bahasa itu hal yang biasa aja, tapi ternyata banyak hal-hal yang bisa kita gali yang ternyata menarik banget untuk kita telaah. Oke, ini sebelum kita masuk ke tahapan berikutnya, saya ingin memperkenalkan ada tokoh masyarakat Kota Tangerang ya yang kita tarik ke sini, kita seret-seret untuk jadi narasumber kita sore hari ini. Bicara terkait masalah bahasa ya, bahasa masyarakat Kota Tangerang. Tokoh ini biasa dipanggil namanya itu dengan Om John. Om John ini kalau kita diajak belusukan sama beliau kemana-mana itu hampir semua masyarakat Kota Tangerang pasti kenal sama beliau. Karena beliau ini waktu zaman mudanya konon katanya ya, ini orangnya begajulan banget. Di mana-mana beredar terus lah kalau anak rocker ya. Rocker, dia ini juga bekas rocker dulu, anak metal juga nih, punya band metal juga. Tapi nggak itu juga, ternyata Om John ini juga pemerhati budaya, pemerhati masalah sosial masyarakat, banyak yang diperhatiin sama Om John. Cuman Om John selama ini nggak punya tempat atau wadah untuk bisa menyuarakan. Nah itu kenapa makanya Om John kita panggil ke channel ini, ke konten kami di Rumah Cendekia, untuk menuangkan apa sih yang menjadi keresahannya Om John, dan mungkin kita bersama ya, yang menjadi keresahan kita semua, dan kita bahas. Kemudian kita akan arahkan nanti pembicaraan ini, topik ini ke entah itu ke instansi atau pihak-pihak terkait yang berkompeten untuk mencarikan solusi. Nih, kita geser ke sini ya. Ini ada Om John nih. Om John, apa kabar? Alhamdulillah. Masya Allah, makin ke sini makin awet muda nih Om John nih, dahsyat. Makasih. Rasanya apa Om bisa awet muda kayak gini Om? Tersenyum dan bersyukur. Kayaknya Om John ini apa-apa nggak pernah kelihatan sedih. Kayaknya ketawa senyum, bersyukur, nongkrong di mana-mana. Om John ini nggak pernah yang namanya kalau nongkrong sama anak muda ya, nggak pernah yang namanya sok tua beliau nih. Dia selalu jadi bagian dari kita. Jadi kalau diskusi nggak pernah ngerasa sok tua, sok paling hebat, sok paling pintar, enggak. Om John ini udah kayak kita aja. Itu yang kita salut dari Om John. Makanya kenapa Om John kita tarik ke sini, karena kita berpikir bahwa Om John adalah salah seorang tokoh yang tepat untuk angkat terkait masalah isu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Om, ya siap. Ini sore hari ini kita mau bahas terkait masalah bahasa lawasnya masyarakat Tangerang. Kalau menurut Om, topik ini seru apa enggak? Seru banget. Seru Om ya? Seru banget. Karena emang sekarang anak muda zaman sekarang kayaknya udah agak males nih Om ngebahas masalah terkait masalah bahasa lawasnya Kota Tangerang. Padahal sebenarnya kalau menurut kami ya, dari hasil penelitian, banyak bahasa-bahasa masyarakat Kota Tangerang yang sekarang itu udah mulai ditinggalkan. Tergerus lah kalau bahasa Om ya, tergerus. Dan sekarang digantikan sama bahasa-bahasa kekinian, kayak bahasa dari Korea dan lain-lain gitu-gitu ya. Jadi kami merasa bahwa kayaknya kita harus deh angkat masalah ini ke permukaan biar masyarakat aware gitu loh, buat ternyata bahasa kita pun kalau dikemas dengan sedemikian rupa pasti akan menarik juga gitu ya. Om, ini kalau kita bicara terkait masalah Tangerang secara keseluruhan, kita flashback ke belakang nih, zaman-zaman Om masih muda nih ya. Zaman-zaman Om masih muda kan kita belum alami nih. Om mah zaman Riciplik udah ada nih, jadi dia paham betul nih, pengalaman luar biasa. Om, Tangerang itu dulu kalau bicara etnis, sebenarnya didominasi sama apa Om, etnis mana? Tangerang itu sebenarnya suku aslinya etnis Sunda. Sunda ya, karena dulunya provinsinya Jawa Barat. Jawa Barat, oke. Nah, sebenarnya ini jangan lari ke bahasa dulu ya. Tadi ada istilah orang tua zaman dulu diwariskan tuh ya, itu mengutamakan adab ya. Iya. Oke. Itu yang agak sekarang agak masalah adab dan akhlak tentunya. Karena adabnya dilupakan sehingga yang lain bisa tergerus. Oke. Salah satunya bahasa. Sebenarnya bahasa Tangerang itu kaya ya. Bisa dijadikan aset. Kadang saya nonton aja ya, kalau bahasa-bahasa yang lucu itu membuat saya senyum, tertawa, gembira. Artinya kalau segala sesuatu menjadi baik, kan ya bagus ini. Rumah Cendekia harus mulai angkat apa sih asli Tangerang. Nah, bahasanya memang unik. Sekarang apa yang mau ditanya tentang bahasa Indonesia? Nggak apa-apa kita ngobrolnya perlu supaya mudah tahu. Nanti kita masuk ke segmen terkait masalah bahasa, tapi ada banyak hal yang mau kita gali nih Om terkait Kota Tangerang secara keseluruhan ya. Nah,
Jadi kalau misalnya gini Om, kalau kita bicara latar belakang budaya Kota Tangerang nih Om, kan tadi Om bilang kalau misalnya awalnya nih sebenarnya Kota Tangerang didominasi sama suku etnis Sunda ya. Sunda, ya. Nah berarti budayanya budaya Sunda ya waktu gitu ya. Nah terus Om keterkaitan masalah kan sekarang banyak banget nih. Sudah menjadi apa ya, dinamis lah masyarakat Tangerang ini kan banyak pendatang segala macam ya. Tapi kalau kita boleh tahu Om, kalau bicara budayanya dulu apa sih biasa dilakukan sama masyarakat Tangerang keseluruhan, kayak misalnya kalau mau lebaran mereka mau ngapain gitu-gitu. Terus kalau misalnya mau tahun baruan mereka ngapain. Kalau sekarang kita udah jelas nih, tahun baruan pesta, wah hedonisme. Dan kalau zaman dulu gimana Om, kalau bicara budaya zaman dulu? Dulu lebaran ya, salah satu hari raya itu lebaran, itu bisa 1 bulan kita rayain. Oh gitu? Iya. Dari pas lebaran Dari hari raya, Oke. bahkan bulan puasanya pun semarak. Bukan hanya Idul Fitrinya ya, bulan puasa semarak. Nah tadi, kenapa lebaran hari raya itu begitu panjang? Satu yang diwariskan orang tua, khususnya zaman dulu ya, silaturahim. Silaturahminya Gotong royong, silaturahimnya. Jadi kita lagi kecil nih, dulu nggak ada yang punya sepeda tuh orang kaya, dulu Iya. jalan kaki. Oh gitu. Jalan kaki kita. Dan kayaknya kalau orang dulu kalau jalan 2 kilo 3 kilo mah kayaknya biasa Om ya. Kita nonton aja ke Bumek, dulu Bumi Amka ya, jalan kaki. Apa namanya? Dulu Bumi Amka. Gimana kok tuh daerah mana tuh kalau di Tangerang? Itu Benteng Makassar. Oh, Benteng Makassar, Kita oke. jalan kaki tuh. Kan bioskop tuh? Iya. Oke. Dari Tanah Tinggi lewat Pematang. Otak saya masih apal tuh, Puspen itu tempat saya ngon kebo tuh. Puspem tuh ya, tempat ngangon Iya, kebo tuh. tempat Puspem tuh tempat ngangon saya kebo ngon tuh. kebo tuh. Nah, kita jalan tuh sampai ke apa namanya Benteng Nah, Makassar. Benteng Makassar tuh di mana Om? Bumi Hamka lewat sedikit tuh lewat Kali Cisadane. Jembatannya masih 1, sekarang 2. Oh, Jalan gitu. masih sepi. Nah itu, ini terima kasih Bang Jalu udah ngundang Ya. sahabat Cendekia. Ini alhamdulillah ya, ini yang mesti mungkin dimulai. Ya. Karena ada satu nilai sejarah yang perlu kembali diangkat oleh masyarakat Tangerang, terutama bahasa. Bahasa Tangerang tuh keren. Bisa bikin awet muda. Bener ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol Siap. bahasa Tangerang. Oke, Siap. silakan. Oke, tadi kan kita udah bicara masalah budaya. Terus kalau boleh tahu juga Om, ini kan kalau kita bicara perekonomian masyarakat kekinian lah ya, Iya. semua kan kita kan udah dahsyat lah ya. Iya, iya. Kalau zamannya Om nih, dulu kebanyakan masyarakat kita ini apa sih Om? Kalau bicara perekonomian lah, pertumbuhan ekonomi gimana? Apakah dari bertani atau apa? Gimana? Mantep. Dulu Tangerang itu mayoritas petani. Petani ya? Petani Itu semua. sawah di mana-mana nih ya? Saya aja punya kebun 6. Punya kebun 6? Oh, makanya itu kenapa Puspem itu dulu Tempat tempat... ngangon kebo. Berarti Om pernah ngangon Iya, di sana, ngangon di kebo di Puspem. sana. Sorry Om, Puspem itu tempat ngangon kebo berarti di sana apa masih sawah hamparan Sawah gitu? semua. Dulu situ ada namanya, kalau orang sekarang apa ya? Dulu gili. Dulu Gili, mungkin apa sekarang tuh orang jalan gili? setapak ya. Dulu gili. Apa Gili tuh itu gili? Ini gili bahasa juga. iya, gili itu jalan setapak, Hah? galengan. Galengan, Nah, oke. Kalau galengan tahu. pulang pergi sekolah belum pakai sendal tuh, masih nyeker. Lewat gili itu. Kata orang tua kalau musim hujan jalannya meluput tong. Wah, meluput apalagi tuh meluput tuh. Supaya jangan kepleset. Oh, gitu. jatuh. Jadi kaki kita tuh jempolnya begini. Oh, tuh, oke, nancep. ditekan gitu ya. Itu makanya orang Berarti nggak pakai sendal tuh pada nggak saat pakai nggak pakai sendal. Oke, Makanya oke. nggak ada yang setruk. Oh iya benar juga. Sehat-sehat Benar begitu juga, olahraga benar, tuh. Orang tua tuh hebat. Benar. Tangerang. Itu Puspen tuh ya. Kalau sekarang lihat tuh, itu kebo semua tuh. Semua orang nggak ada yang nggak punya kebo, hampir semua punya kebo, kambing punya kebo. Kalau ngelihat tuh kayak di savana, kita lihat kayak wildebeest, punya kebo semua. Keren bener. Itu berarti kan kalau sekarang kan terbagi beberapa distrik nih Om, ada misalnya ada kelurahan ini, kelurahan itu. Nah, pada saat itu selain bertani Om, kira-kira ada lagi nggak apa? Ada. Selain bertani. Beca, Beca ya? Kalau Oh dulu. iya, beca udah sekarang kayaknya udah susah ya Iya. di kota ya kalau untuk bicara beca ya. Kali dagang, masih ya. ada. Bahkan kita dulu bertani, beca dagang, sama itu apa? Delman. Delman dulu ya. Iya, Oke, Delman oke. dulu juga mata pencarian. Belum ada orang pabrik pun masih jarang. Masih jarang ya, bahkan Masih nggak ada dulu masih orang nggak ada pabrik. ya, Iya. lebih pada ke bertani Masih dan kehitung lah. Iya, iya. Jadi kalau orang tua dulu, maaf ya, bapaknya tukang beca, ini maaf nih, tapi bisa ngegedein anak 5 orang, 6 orang. Karena pada saat itu ya. Iya, pada saat dia dari berkah. beca ya. Karena gini ya, ini bikin merinding juga nih. Kita duit memang kurang bang, tapi nggak ada orang tua dulu yang kelaparan, nggak ada. Berkah semua, padi bisa taruh di kolong
Kalau dulu sebutnya pangkeng, kamar Pangkeng. ya. Oh, kamar. Oh, Iya, Oke. naro ubi, naro singkong, pangkeng itu padi. berarti khusus untuk naruh palawija. Iya, tempat tidur tapi bawahnya kita bisa Oh, taruh. bisa langsung. Oh, kalau Iya, di tempat tidur tuh. iya. Widih, luar biasa. Makanya zaman dulu nggak ada yang kelaparan. Bener. Berkah, walaupun bapaknya beca, maaf ya, tapi kita cara buat makanan tuh berkah. Oh, Ada gitu. semua. Kebun tinggal metik apa, mau kangkung, mau bayam, udahlah pokoknya zaman dulu. Kalau bisa mundur ke belakang, saya pengen zaman dulu. Zaman dulu lebih enak zaman dulu. Iya. Maksudnya segala sesuatunya kita masih serba dicukupi oleh alam lah ya. Sama Terus udah alam, gitu juga benar. kita nggak yang Nggak ada yang konsumtif usil, juga. Bang Dalu, Iya, bener-bener. sama alam, nggak ada yang jepret burung. zaman Iya. dulu ya. Nggak ada yang nembak burung. Ada-adanya tuh gara-gara nih maaf nih, jangan tersinggung. Tuh tukang jaring burung tuh dijualin di SD-SD tuh. Oh gitu. Burung mulai punah dulu Tangerang, burung gelatik, burung serigunting, burung kecrong, burung manyar komplit. Bahkan Komplit di gitu rumah-rumah nih ya, rumah-rumah nih. Nggak ada yang orang tua dulu tuh yang usil. Asli saya kadang-kadang kalau lagi mikir masalah suka pengen nangis ya. Masya Allah dulu kayaknya Udah burung. susah karangnya burungnya. Pagi-pagi cicit. Kayak balang, kupu-kupu. Nggak ada sekarang udah bersahabat susah. sama kita tuh Bener, dulu bener, bersahabat. bener. Sekarang mana coba? Terus kadang-kadang kalau kita mancing di sungai-sungai kayak dulu kan saya kalau kecil kan sering pulang ke sini kan kebetulan ibu saya kan orang sini. Kadang kalau kita mancing di kalinya pun anak Cisadane itu di daerah Iya, Sukabumi, kita mancing aja itu kayaknya nggak butuh waktu lama untuk bisa dapat ikan. Betul. Sekarang udah waktunya lama, udah panasnya luar biasa, nggak dapat pula gitu. Kalau dulu kayaknya begitu naruh langsung dapat, begitu naruh langsung dapat. Nggak pakai pancing tong. Kalau zaman dulu mah ya Pakai apa tuh? injekan kebo, kan kebo injek tuh digituin tuh. Rogoh, bahasa dulu di rogoh. Itu pasti kocolan, kalau nggak betok kan sepatu. Tapak kebo. Tapak bekas kebo, kita ambil begitu pasti ada ikan. Oh, tuh. gitu. Nggak perlu mancing. Saking Berkah banget zaman dulu, bener. Zaman sekarang mancing orang berjam-jam. Iya. Zaman dulu, aduh kita kayaknya dan ikan paling enak ikan sawah. Bener, Kan saya bener. pengen bener zaman dulu, bener lah. dulu kayak main di sawah masih enak kok. Aduh, main di sekarang sawah. sekarang yang tersisa kan sawah-sawah paling di pinggir-pinggiran daerah Bayur gitu. Itu pun kayaknya sekarang udah jadi pabrik apa yang besar tuh Oppo ya sekarang. Itu yang segitu. Iya, ada sana. Padahal kalau kita mau lihat apa ya site plan lokasi itu dulu kan itu kan nggak boleh tuh ada pabrik perumahan tuh nggak boleh, itu khusus untuk pertanian. Tapi sekarang nggak tahu kenapa itu diizinin tuh pabrik itu berdiri. Tapi ya whatever lah ya, maksudnya itu urusan pemerintah. Tapi emang saya ngerasain dulu yang namanya main di sawah tuh kayaknya enak banget. Nggak terlalu panas, apalagi kalau misalnya pagi gitu kita bisa sarapan gitu kan, beli nasi uduk segala macam, kita ke sawah tuh kayaknya enak gitu loh, ya kan. Nah kalau sekarang kan kayaknya udah mulai, udah ampun om panas, udah gitu anak-anak juga jarang ada yang main ke sawah, ya kan. Nah ini kita ke segmen selanjutnya nih, kalau bicara anak-anak nih om. Sebenarnya ada kekhawatirannya kita nih, tim kreatifnya Rumah Cendekia, ini kekhawatiran kita karena ngelihat anak-anak muda zaman sekarang nih om, kalau ngumpul nih udah aneh-aneh bahasanya. Kayak misalnya tiba-tiba di tongkrongan mereka nih, mereka datangnya udah nggak assalamualaikum, lebih pada ke pakai bahasa Korea kayak sarangeo gitu-gitu, nggak ada assalamualaikum. Dan ini sudah kita buktikan. Terus udah gitu kayak bahasa-bahasa anjir. Iya, benar. Iya kan? Ya mungkin buat mereka itu biasa lah ya, tapi buat kita nih khawatirnya kan namanya kita punya anak lah ya, takutnya berdampak ke anak-anak. Kalau menurut Om gimana Tom dengan kondisi seperti itu sekarang? Justru ini harus jadi perhatian khusus, Bang. Karena bicara banyak yang hilang Banyak yang dari hilang, budaya Bang. kita, Benar. kebiasaan kita. Bahkan kemarin tahun baru ya. Tapi alhamdulillah, maaf, saya mendidik anak saya bukan nggak mau merayakan malam tahun baru. Benar. Saya nggak pernah beliin dari kecil petasan segala macam. Kemarin saya sangat miris dari makanan siap saji, dari cara bagaimana uang dibakar, ya pasang petasan kembang Nggak ada api, faedahnya juga kan? nggak ada faedahnya. juga. Orang tua dulu nggak ngalamin Bang. Kembali ke masa lalu berkah. Iya. Memang berubah, semua segala sesuatu berubah. Tapi sesuatu yang baik, warisan nenek moyang kita Harus jangan kita pertahankan dihilangkan. lah ya. Salah satu bahasa. Karena sekarang ya jabat tangan dulu Bang. Nih maaf Bang Jalu umurnya muda, saya lebih tua. Kita dulu manggil abang, sopan. Walaupun nggak kenal, bang. Sekarang nih hilang. Apa buat lu? Iya. Nah ini kan sesuatu yang kurang peka masyarakat, nggak perhatiin.
segala sesuatu kalau dimulai dari keluarga, udahlah anak-anak dari keluarga. Sebenarnya anak-anak nggak ada yang salah. Tergantung bagaimana Orang tua mengawasi. tua. Iya, bahkan anak zaman sekarang kan anak kecil kalau misalnya orang tua lagi nongkrong gitu, lagi ngumpul. Kalau dulu kan zamannya saya kecil kalau misalnya orang tua kan gini. Hormat bang. Sekarang mereka lewat aja kayak nggak ada, kayak soalnya kayak nggak ada kita gitu kan. Bukan kita minta dihargai tapi enggak. Benar. Tadi kembali yang di depan kan Om bilang bahwa sekarang kayaknya kalau bicara masalah adab dan akhlak kayaknya agak tergerus gitu ya. Maksudnya ya nggak tahu juga, mungkin karena kurangnya perhatian dari orang tua dan pengaruh lingkungan juga kayak dampaknya cukup lumayan signifikan ya terhadap mereka. Sampai-sampai kadang-kadang memang mereka kayaknya anak-anak ini kadang-kadang di depan kita ngomongnya udah aduh ampun ya, kalau kita dengerin anak zaman sekarang itu kacau banget. Nah, ini kalau kita bicara bahasa zaman dulu nih Om, nih seru-seruan nih. Iya, mantap. Kita masuk ke intinya nih kan Om ini kan apa kalau bahasa anak sekarang tuh Om John ini zamannya kuda gigit kuda talam. Iya, zamannya Om ini kan lo termasuk orang yang mungkin gaul Om ini ya rocker juga ya kan, terus di tongkrongan mana-mana juga Om ibaratnya senang silaturahim. Iya, di mana-mana nongkrong tuh selalu ada Om John, terus sampai ke emak-emak juga siapa yang nggak kenal sama Om John zaman dulu. Jadi kalau bicara trendsetter Om John ini kalau di bidang fashion nih Om John orang yang paling anti mainstream. Jadi mungkin kalau dulu di zaman-zamannya Om, kalau di Tangerang mungkin orang pakai baju warna ngejreng, celana ngejreng, sepatu ngejreng mungkin aneh. Tapi kalau Om kayaknya zaman dulu gimana Om tuh? Kalau kita bicara tentang kebiasaan dulu ya, nih kita kan yang bahasa nih Bang. Kalau kebiasaan sebenarnya dari orang tua, dari terutama dari keluarga lah. Saya cuma ingin kepada masyarakat Kota Tangerang nih ya, ini kita ngobrol, mudah-mudahan media ini bisa memberikan satu hal yang terbaik. Jangan sampai anak kehilangan adab, itu aja dulu. Ya, bahasa kita adab penting tuh, penting nomor satu penting. Bener Bang, saya dulu jalan begini, nggak berani. Anak sekarang kenapa Bang? Orang tua sampai nggak ada harganya. Orang tua bahkan kalah sama anak. Kita sering menyepelekan ya sesuatu yang sepele kita anggap hal yang apa ya, sebenarnya ini akan berdampak bahaya cuma kita anggap sepele. Kurang peka. Saya sering ngobrol sama teman-teman, dulu saya pernah ngelihat anak SD kelas 5 udah ngerokok, udah bolos. Saya bukan pemain bola, saya bikin SSB. Karena saya apa ya, ini peduli saya sama generasi ini begitu besar, cuma saya harus cara dengan apa saya nggak ngerti. Karena semua tidak ada faktor mendukung. Ya, mudah-mudahan dengan program ini Bang Jalu ya semua kita terpanggil benahi akhlak dulu. Sama bahasa, ayo diangkat karena bahasa ini penting. Benar-benar. Kalau ngedenger asli bahasa Kota Tangerang, wah udah seru ya, seru banget. Seru ya, seru banget. Coba tanya apa ya coba bahasa Tangerang. Padahal sebenarnya bahasa lokal pun kalau kita kemas sedemikian rupa jadi seru juga kita bawa ke tongkrongan gitu ya. Om, kan saya kan jujur kalau bicara asli ibu orang Tangerang, tapi saya lama di Jakarta gitu kan. Jadi begitu pas balik ke Tangerang, kok kayaknya seru juga gitu loh kalau kita ngedengerin bahasa seru. Nah, kan tadi Om bilang kan basically Tangerang ini kan dari Sunda nih. Kalau sepengetahuan Om nih, kalau misalnya kita bicara bahasa pergaulan aja nih. Apa sih yang paling sering dibahas kalau misalnya pada zaman-zaman Om kalau bicara pergaulan bahasa kayak gimana sih? Iya, bahasanya bahasa asli. Bahasa di sini ya. Bahasa asli. Coba tanya dah ya. Tangerang ini bahasa Sunda ada, karena memang kita sebenarnya Sunda. Sunda basicnya ya. Bahasa Tangerang asli juga ada, bahasa Betawinya juga ada. Berarti Tangerang ini kaya akan bahasa. Sekarang coba Bang Jalu, zaman dulu tanya bahasa apa ya di Tangerang, insya Allah saya bisa jawab. Ya kayak misalnya gini Om, kalau apa ya mungkin di sini penonton ada yang audiens, ada yang boleh, tanya bahasa zaman dulu di Tangerang. Jasa oh. Apa tuh? Kalau umumnya kan jasa ini kan kita bicara kan apa sih kayak apa ya jasa tuh? Oh, gede jasa. Bukan. Kalau secara umum kan jasa ini kan kayak semacam kita menyediakan bantuan dalam bentuk apa gitu. Ya, jasa ya. Tapi kalau bahasa di Tangerang ternyata jasa itu apa Om? Iya. Sesuatu yang apa ya, yang berlebihan. Berlebihan. Iya, sesuatu yang berlebihan.
sebenarnya bukan hanya bahasanya tuh, logatnya. Saya suka logat Tangerang. Logatnya gimana? Contoh Oh, gini. ini seru nih, seru. Iya, Seru. Ju gede jasa. Gede jasa. Oh, Nah. berarti ada Ju penekanan-penekanan. gede jasa, itu asli Tangerang tuh. Berarti kalau jam gede jasa, itu bahasa itu Itu biasa asli Tangerang asli tuh, Tangerang, iya. ya. Karena orang tua dulu pasti ada bahasa yang sesuatu yang berlebihan. Oh, saya keren jasa, apa ya, ganteng jasa. Berarti itu sesuatu yang Iya, wah, yang yang hiperbola iya, gitu, wah, hiperbola iya. gitu ya. Nah, ini kan bagus nih. Benar-benar. Padahal itu kalau dipakai buat tongkrongan seru juga tuh. Seru juga kalau misalnya nongkrong tiba-tiba, wih keren jasa, keren jasa, itu keren lu bahasa kayak gitu. Benar. Terus apa lagi? Kira-kira apa lagi? Ayo. Jangan malu dengan bahasa sendiri. Benar. Banyak kan kita gengsi. Boa, nah boa. Kalau boa ini bisa ular nih, ular boa ya kan. Kita tahu ular boa. Kalau Tangerang apa nih? Kalau di Tangerang apa? Ini keren nih. Buah itu nggak ada yang ngerti, nggak sebagian juga orang nggak tahu. Buah itu ya orang yang sulit dicari tuh. Kemana buah? Wah, berarti orang udah itu. gelap tuh, udah nggak jelas tuh kemana tuh Iya, orang. Bu, Om John mana misalnya? Je, kemana buah? Wah, udah nggak jelas ribanya dah. Udah tuh. jangan dicari itu Iya, tuh, udah nggak coba jelas. Boa 3 huruf, B-O-A, keren ya, Boa. Coba itu. Itu kalau misalnya datang ke tongkrongan, si Pulan kemana? Kemana boa? Iya, Seru iya, juga tuh kalau iya. kita kemas gitu kan. Jadi nggak melulu ketika kita nongkrong harus pakai bahasa-bahasa asing juga kan. Kita harus bangga lah dengan bahasa lokal kita ya. Apalagi ini kebetulan kita ada audiens ya teman-teman sekeliling nih yang mampir ke rumah Cendekia. Apalagi kira-kira? Tanya aja nggak apa-apa. Apa tanya mumpung ada Om Ini John. bagus, kayaknya bahasa harus kita mulai kita angkat lagi. Coba dari Om, Ya. waktu zaman Om. Kalau Om dulu gini ya, ini hebatnya orang dulu nih. Saya kumpul baru datang, Jo, kemana aja lu? Gitu ya. Jo, kemana aja lu? Itu juga. Jo. Dan penekanannya harus gitu, iya, Jo. nggak ada maaf gini ya. Apa begini? Kita nggak ngerti. Hmm. Ya, sama di Batangan. Kemana aja ente? Kemana aja lu? Jo, baru kelihatan. Tapi jabat tangan sekarang masa sih begini? Iya. Apa? Oh, karena ini kan mungkin karena ada Covid gitu Om. Jadi harus Aduh, salamannya kayak tapi gini. saya nggak bisa ngebahas terlalu itu ya. Tapi saya yang Covid saya jabat tangan. Iya ya. Saya jabat tangan yang Covid. Itu tergantung keyakinan kita sih ya. Benar. Tapi saya nggak mau bahas itu karena sekarang udahlah. Iya. Tapi dulu keyakinan orang dulu patut ditiru. Iya. Benar. Nggak ada dulu orang penyakitnya nih ya. Jerobun, dudukan, belekan. Wah, ini kalau kita bicara masalah penyakit nggak ada zaman nih. dulu ya. Nggak ada, maaf ya. Stroke, Mhm. diabetes, Covid, virus, nggak ada. Orang dulu sakitnya tuh gampang. Belekan sama getah nangka diginiin tuh. Getah nangka Om. Iya, Mak, getah ngeri nangka, amat. pohon nangka bukan nangka yang gede. Ada dulu ada pohon kecil tuh merambat namanya pohon nangka. Oh, pohon nangka. Pohon nangka tuh kayak gimana tuh model tuh? Iya. Nih bahkan nih maaf nih, tai kebo jadi obat dulu. Nah lu, serem banget nggak kayak jadi obat. Obat apa tuh Om? Itu hebatnya tuh ya. Dulu kan kalau orang pesta tuh pakai apa namanya lumpang, lumpang, bubuk iya. gini kejedot Yang- alu, oh, iya, alu tuh iya. alu, tuh jangan benjol. Nah. Tai kebo yang baru tuh tempelin di Tempelin sini. tuh, kempes dong. Itu bisa kempes. Sekarang benjot dikit kita dikompres semua Aduh. segala macam. Kalau Soalnya zaman penyakitnya kayak gitu. aneh-aneh. Apa lagi Om kalau bicara penyakit apa lagi Om zaman dulu? Om? Ya tadi ya sakit mata tuh belekan, jerobun. Jerobun apa tuh? Jerobun tuh gatel-gatel. Oh, gatel-gatel. Biasanya kalau zaman sekarang kan orang alergi. Alergi, oke. Saya, tapi itu Itu bahasa Tangerang ya Om, Jerobun. jerobun bahasa Tangerang. Tangerang jerobun tuh ya. Iya bener. Terus apa lagi kalau penyakit zaman dulu? Ini apa namanya? Kalau kesrek bahasa kita bukan tuh, bahasa Tangerang. Ya kesrek Kesrek juga juga ya? kesrek. Ya itu penyakit salah satu penyakit orang Tangerang. Tapi nggak ada lah. Artinya nggak ada penyakit berat kayak sekarang. Bahkan dulu dengan gitu aja ya. hebatnya kalau kita main ke rumah temen ya, itu pasti ada ketemu nenek-nenek sama aki-aki. Yang umurnya bisa 100 tahun. Pasti ada. Pasti tuh ya kalau Zaman dulu. sekarang maaf ya, 40, 50, ya Iya. game over. Udah game over. Zaman dulu saya ke rumah teman mana pasti ada nenek-nenek sama aki-aki. Bawa pegang koprak. Koprak apa lagi tuh? Koprak. Apa Koprak. namanya yang buat musir ayam, bambu. Bambu. Yang belah-belah. Oke, Iya, oke. zaman dulu kan semua orang tuh jemur padi tuh. Jemur padi, kalau ada ayam udah kenyang gitu ya.
ayam. Sekarang mah ayam bisa ditimpa kali itu, enggak dikoprak-koprak aja gitu. Oh, buat musir aja tuh ya, Buat musir kokoprak, ayam tuh, aja. sekolah gitu, bahasa Tuh kokoprak hebatnya zaman orang sekarang. tua dulu semuanya pasti berkahnya ada nenek-nenek sama aki-aki. Iya, Dan iya. dirawat. Bener. Anak sekarang maaf lah, sama orang tua aja cuek. Bener. Dulu sama aki kita hormat bang, budaya kita sama aki-aki. Sama nenek-nenek nggak berani. Jangankan diomelin, dipukul pun kita diem gini. Saya kalau dipukul nggak berani nengok mukanya, kita Iya. begini, hormat. Guru sama guru SD, kita bang tuh guru hormat banget kita sama guru SD. Anak sekarang coba, Iya. mana hilang banget ini budaya Bener. seperti ini. Karena orang dulu ngedidiknya tadi adab. Ayo kita berangkat sekarang Oh, dari. pengaruh media sosial kali ya, Om, ya? Nah, Pengaruh bisa media sosial. pengaruh media sosial, apalagi ini yang penting anak anteng. Kasih HP udah. Kasih gadget. Kasih Udah gadget, yang penting anak anteng. Bener. Dan Kebiasaan-kebiasaan dianggap sepele, akhirnya sekarang bener. sulit untuk diatur. Akhirnya mereka terkontaminasi sama budaya-budaya Terkontaminasi. luar. Om, kembali lagi kalau bicara masalah bahasa nih, Om. Zaman dulu nih kan Om kan pasti punya tongkrongan anak-anak band Iya, gitu ya. Itu bandnya di Jakarta apa di Tangerang? Tangerang. Itu biasa kalau anak band ngomongnya apa tuh Om, kalau terkait masalah bahasa-bahasa yang sering di sama anak band? Iya. Kemudian Tangerang juga banyak komunitas musisi nih. Mhm. Apa Om kira-kira kalau zamannya Om dulu pas masih ngeband? Obrolannya obrolan natural, nggak ada apa ya, artinya natural. Kita ngomong biasa emang bahasa Tangerang tapi nggak malu. Tadi dengan logat bahasa kita, dengan bahasa asli Tangerang, dan lagi juga dulu apa ya, band-band di Tangerang dulu tuh akur, kompak. Kompak ya? Iya, nggak ada perselisihan. Benar. Dan bahasanya pun enak, bahasa gaulnya nggak bahasa kayak sekarang. Nah, Tangerang dulu setahu saya ada band namanya Destroyer dulu. Wow, Destroyer. Bandnya Om, apa bukan? Dulu sempet saya. Serem namanya Destroyer. Serem. Band zaman dulu Tangerang namanya Destroyer tuh. Gimana Om, perkembangan itu? Iya, kalau bisa sih apapun namanya seni itu kan aset. Iya. Musik itu juga adalah apa bagian dari inspirasi. Tapi eranya Om musik rock itu diterima nggak sih di masyarakat Tangerang? Ya belum diterima secara luas, masih pilih-pilih. Bahkan dulu Om suka lagu rock masih banyak lah kontra. Oh gitu. Karena orang senengnya dulu dangdut. Dulu di Tangerang dangdut lebih dengan Dangdut. dangdut ya. Dan memang setelah tua gini berasa dangdut memang adem. Iya. Tapi dangdutnya yang ini ya, Iya, yang iya. klasik. Kalau yang sekarang kurang. Benar. Kalau yang dulu asik. Terus apa lagi ada yang mau tanya-tanya masalah bahasa nih, bahasa besar. Bating Om, bating. Nah, bating apa tuh bating ini? Bating ada terusannya tuh, bating salah alana, Bating salalana. bating salah alana. Itu ya. Ada sesuatu yang nggak mau dicontoh ketika dia hamil tuh ya, atau ketika dia enak tuh ngeliat orang tuh. Ya. Dia nggak mau nih ya, sampai dia maaf nih, namanya karma kali ya. Bating gua ngeliat lu enak gitu ya, itu bating, Bating itu amit-amit gitu. Om? amit-amit. Oh, oke. Itu sebenarnya lucu itu. Bagus nih, apalagi ayo. Yuk. Itu kalau tongkrongan kalau kesel sama teman lu bilangnya bating salah. Bating. Seru juga tuh. Apalagi? Om, dari Om apa lagi Om kira-kira? Apalagi? Ya harus. Om ini harus dipancing nih kalau Om Iya, harus karena dipancing kan dia. kalau bahasa Om, insya Allah nggak ada yang lupa. Tapi kan, Om, kita bicara masalah makanan zaman Om dulu. Kalau di Tangerang itu biasanya apa nih? Makanan yang paling populer lah, makanan-makanan lokalnya. dulu makanan singkong bisa variasi beberapa macam. Apa aja tuh? Ubi bisa dibikin beberapa macam jenis makanan. Dan dulu maafnya, kenapa orang tua dulu umurnya awet-awet? Satu memang faktor makanan. Singkong itu bang, direbus doang dulu, enaknya bukan main. Bisa dibikin gengsot, bisa dibikin orok-orok, Waduh. bisa bikin opak. Waduh. Iya, enye-enye Enye. itu. Terus ada lagi tuh, ketimus, Nah. Kalau timus masih banyak sekarang. abub. Terus yang dicolok itu tuh, apa tuh? Abuk apa? Auk? Apa? Abub. Abuk ya? Abub. Abuk tuh. Gantung dulu tuh yang sampai hitam. Gaplek. Gaplek. Oh iya. Pernah nggak makan gaplek? Jujur saya belum sih Om. Kalau makan gaplek. Aduh. Ini gaplek gini bro. Itu Oh, gaplek. Iya. Singkong dikupas, dijemur sampai hitam, sampai berbulan-bulan, terus dikukus. Itu waduh dimakannya kenyang. Gaplek itu bukan makanan dari daerah Jawa ya? Enggak, gaplek tuh
Kalau di kita ada yang bilang gatot, ada yang bilang gaplek, tapi kita lebih seringnya bilang gaplek. Oh gitu. Itu banyak yang jual sekarang. Oh iya, itu kalau dari makanan, Terus Om, kalau misalnya dari kan sekarang ini kan kita banyak nih tumbuh-tumbuhan nih yang hilang di kita nih di Tangerang. Kalau zaman dulu Om, tumbuh-tumbuhan apa nih yang Om kan kalau main di sawah nih, Iya. kadang-kadang kalau ke sawah nih biasa kan kalau ada tumbuh-tumbuhan apa yang bisa dipakai buat obat, yang kita makan gitu, yang seru-seruan aja. Kalau dulu apa Om, yang hilang sekarang? Banyak sih tumbuh-tumbuhan yang dulu dikonsumsi ya, yang sekarang hilang nih. Ada dulu namanya kebembem. Apa tuh kebembem tuh? mangga Oh, kebembem. mangga, iya. Iya. Ada mangga bacang, mangga kueni. Di sawah tuh dulu ada tike, rumput. Apa tuh? Rumput kering, biji rumput yang bisa dimakan. Oke. Tike itu dulu kalau Om sekolah Bijinya ya? ada. Dulu kalau Kayak gimana tuh bentuknya? Kalau di googling ada nggak? Kalau di googling tuh rumput tike? cari ada gede gini tike itu di Sekarang masih ada yang kalau kira-kira kalau kita cari kayaknya udah nggak udah ada. nggak ada rumput Saya tike. juga nyari udah nggak ada. Jamblang, boni. Jamblang juga susah tuh jamblang. Iya, tuh boni juga tuh udah susah tuh. Buni yang kecil ya, buni. Ubi butun. Apa tuh bibutun? Yang biru, yang ada duri-durinya, yang pohonnya merambat, ubi butun. Bilanjangan. Ubi butun sebutnya. Bibutun. Iya, Tapi ubi. Ubi. Oke. Tapi dia mah kulitnya biru. Oke. Boros Om, boros. Apa tuh Boris? Boros itu dulu makanannya anak angon. Apa tuh? Boros itu padi yang gunting dibuka, itu dalamnya ada padi muda, itu kita makan. Padi Cuma muda. orang tua suka diomelin. Kenapa tuh? Ntar didatengin Dewi Sri lu katanya. Terus orang tua dulu ngomongnya tuh kalau Iya, orang tua dulu tuh bener. pamali ya, pamali gitu. Pamali masih dipakai, tapi orang tua dulu omongannya nggak ada yang dibantah. Iya. Nurut, kita Bener, ikutin. Karena orang tua dulu bahasanya itu apa ya, semuanya mengandung hikmah. Iya. Kayak apa? Kayak orang Kayak, tengkurap. iya, Orang nggak zaman boleh kecil dulu. tengkurap kakinya Sebenarnya diangkat sih, begitu. secara nggak langsung ngajarin adab juga. Bang. Iya benar-benar. Jangan nunjuk kuburan lu, ntar buntung. Oh gitu. Mungkin sih kalau menurut saya. Kalau zaman dulu Om, kalau zaman dulu nih, zaman Om, kalau kita main ke kuburan ada nggak larangan dari orang tua itu apa namanya? banyak. Apa Satu harus lepas sendal. Kalau kita main ke kuburan, Iya. oke. Semua diajarin adab. Nggak boleh duduk di kuburan tuh. Kuburan. Iya, nggak boleh tuh. Kalau sekarang kan orang bebas. Lagian dulu kuburan itu sakral, Bang. Nggak bisa kuburan itu dibuat main-main. Bener. Oh sekarang buat pacaran tuh. Wah, ini kan udah budaya mana? Sekarang anak sekarang yang namanya orang meninggal jadi bahan tontonan, sampai ke masuk liang lahat pun jadi bahan tontonan. Zaman kita dulu mah boro-boro kayak gitu Om ya. Kabur. Iya. Ente dulu kalau nggak kurung batang kabur. Aduh, Bang. begitu pas maghrib nih udah kita nggak ada yang berani keluar tuh di Oh, rumah. sekarang nih. Baget, anaknya baget gitu. Ngeliat tuh kalau bang Baget tuh apa tuh baget tuh baget? Apa tuh baget? Bandel. Bandel. Iya, udah di atasnya bangor tuh. Aduh ada. Oh ada ini ya. Iya, Ada bandel, apanya? bangor, baget udah. Baget Kalau udah baget paling- tuh biasanya kuncirannya 2 sampai 3 tuh anak. Oh seru-serunya. Kalau baget tuh. Kuncirannya ada 2, wah udah ini anak baget. Baget tuh. Itu udah nggak bisa diomongin tuh anak udah baget tuh. Masuk nasihat ya Om. Nggak bisa dibilangin, bisa dibilangin. Terus Om, ini kan kita kan udah mengalami begitu banyaknya degradasi moral nih ya. Maksudnya kekhawatiran ini kan kadang kita aware, kadang juga enggak. Karena kan mungkin kita terlalu sibuk ya dengan pergeseran budaya. Nah kalau di era-eranya Om tuh zaman-zamannya paling asik buat Om, terus tiba-tiba budaya itu bergeser tuh tahun berapa tuh Om? Di Tangerang sendiri? Pas masuk era industri, Bang. Oh pas pabrik-pabrik pada masuk. mulai Gimana masuk. Karena dulu orang sudah mulai lari ke gengsi. Oke. Dulu sih SR aja itu udah keren. SR itu apa? Sekolah rakyat. Orang tua zaman ibu saya itu nggak ada SMP. SR, tapi bicara kualitas dan adab mereka jaga. Sekarang mah Bicara kinerja juga ya? iya. Dengan Terus sekarang bicara komitmen dan konsisten mereka bekerja. Mereka komitmen. Ibu saya dulu kerja pertama di pabrik Lombisco sekian puluh tahun nggak pernah bolos. Saking orang tua dulu ya. Anak sekarang emang apa aja Bang, nyari ilmu aja masih bolos. Iya. Terus hebatnya lagi orang tua dulu Bang ya, walaupun pendidikannya rendah tuh, kalau sekarang mah SD mungkin selevel SMU kali ya, Iya. SR ya. Tapi itu herannya tuh, bisa mendidik anak dengan baik. Benar. Kalian sekolah SD, bisa anaknya ada yang jadi
apa dokter, mungkin anaknya bisa ada yang jadi pegawai negeri, padahal bapaknya SR. Semua dari mana? Keberkahan. Benar, Ada benar. anak nggak ada yang mau nyuci kaki orang tua. Tapi zaman dulu kita cuci kaki orang tua. Iya ya. Karena itu nggak ada yang bisa menggantikan. Ayolah, kalau mau Tangerang ini berubah, anak-anak mulai arahkan, kembalikan ke adat. Udah kita kehilangan. Tuh apalagi ini sekarang lagi happening juga nih. Ada resto yang mana pelayannya apa sih memperlakukan customernya itu wah. Saya kadang-kadang gimana ya, kita mau speak up tapi khawatirnya ada yang tersinggung. Tapi di satu sisi kan kita juga punya kekhawatiran, Om. Khawatirnya anak di rumah ngeliat ya kan konten-konten kayak gitu terus mereka mengadopsi, kan ngeri juga tuh. Kadang-kadang kita juga bingung gitu di rumah cendekia ini, kadang-kadang kita kalau diskusi gitu ya kita bingung nih mau kita apain gitu loh. Kita mau sounding ini ke instansi terkait kah? Terus gimana caranya mereka bisa follow up ini? Karena yang sudah-sudah juga kan beberapa teman juga pernah bikin konten mengangkat isu-isu tersebut lah ya. Mengangkat isu-isu konten itu, tapi ternyata tindak lanjutnya pun nggak jelas. Nah, makanya di Rumah Cendekia ini kita insya Allah nih ya, kalau misalnya teman-teman dukung, semua hasil pembahasan dari Rumah Cendekia akan kita dorong terus sampai itu membuahkan hasil insya Allah. Om, nih saya kadang-kadang gini, saya berpikir apa perlu ya Tangerang ini punya referensi kosakata bahasa ya, terus kita kumpulin dalam satu buku. Ntar gimana cara kita kemas itu jadi sebuah kurikulum untuk anak-anak pelajari ya. Begitu juga dengan perkembangan budaya zaman baheula lah kalau. Maksudnya gini loh, jangan sampai anak sekarang ini kebablasan gitu loh. Sepakat nggak Om sih? Kalau misalnya kita kebablasan dengan budaya yang sekarang kan agak-agak ngeri juga Om. Takutnya hebat. Anda penggagas. Ini Tangerang butuh anak muda kayak ente, bener. Makanya ini kan kita kan bicaranya kan mau 2024 nih. Semoga sih nanti pemimpin Tangerang berikutnya di 2024 punya kepedulian yang sama gitu Om ya. Jangan sampai nanti hal-hal seperti ini lolos nih dari pantauan kita semua sehingga berdampak kurang bagus juga buat generasi kita penerus ke depan. Om, tadi kita udah bicara pengaruh budaya nih terakhir. Terus kan kita masuk ke segmen selanjutnya nih Om. Pergeseran budaya Om. Kan kalau Om ini kan di saat masyarakat Tangerang masih apa adanya, gitu-gitu kan, masih dengan ya pembawaan yang seperti itu. Tapi Om sudah melakukan terobosan. Om ini kan tipe orang yang anti mainstream. Zamannya di Tangerang yang namanya musik masih biasa, Om udah mainnya musik keras. Fashion gitu, di saat orang masih pakai yang biasa-biasa aja, Om udah yang udah rocker abis. Iya. Terus Om itu kalau kita bicara pergeseran budaya itu Om sebenarnya Om dapat itu terinfluence dari pergaulan di Tangerang kah atau memang ada budaya luar masuk ke Tangerang? Sebenarnya pergaulan itu pengaruhnya luar biasa ya. Ada istilah di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Kalau dulu masa muda, kebanyakan kan ada istilah mencari jati diri. Oke. Iya, kita nggak tahu. Di itu kita nggak bisa mungkiri Iya, ya. itu nggak bisa mungkiri ya. Akan mengalami Semua itu, mas punya cara yang berbeda. Bahkan imajinasi juga mereka punya cara tersendiri. Nah, kalau pergeseran budaya, setahu saya ada istilah gini, dunia selalu mengalami perubahan. Ya. Selalu dinamika Dinamika, tapi kan ayam masih tetap matok. Bebek masih tetap nyosor, tidak ada yang berubah. Yang bikin kita berubah itu tadi banyak hal yang sepele yang mudorot, tapi kita anggap itu hal biasa. Kalau memang kita itu hal mudorot, nggak usah takut. Iya, yang penting jati diri bangsa kita, terutama masyarakat Tangerang yang kaya akan bahasa dan yang dididik tentang adat, itu yang harus kita gali lagi. Kalau itu semua sepakat dan seragam, orang tua berpikir bagaimana menyelamatkan generasi muda, sorry saya itu nggak ada yang nggak mungkin. Bukan masalah sekarang tentang HP, tentang gadget, dunia apa namanya digital ini. Kalau adamnya dipegang, insya Allah kejaga. Ya, itu orang tua sebenarnya. Orang tua Bang. Karena kadang-kadang di sekolahan pun kita berharap bahwa guru bisa memberikan memberikan awareness terhadap anak murid juga kan agak susah juga ya. Sekarang aneh coba, apalagi sekarang dunia apa namanya media terbuka ya. Anak-anak SMP sekarang
kurikulumnya joget-joget saya lihat. Nah, itu tuh. Nari-nari. Bener, Itu dari bener. mana? Cuma mereka gini nih. Nggak tahu perkembangan zaman. Kita yang benar sekarang memang sulit Bang untuk merubah sesuatu yang menurut mereka ya. Namanya mereka ikut-ikutan. Kita benar sendiri, mereka salah 10 orang. Kita yang tergerus. Tapi dengan prinsip, ya minimal keluarga kita. Cuma saya miris melihat anak-anak sekarang, anak sekolah, dengan budaya yang nggak tahu, cuma ikut-ikutan. Bahkan kemarin ada perpisahan, saya lihat di TikTok tuh ya. Mereka rangkul-rangkul. Ini ngeri Bang. Harusnya ya mulai udah sekarang. Perbaiki anak muda. Kalau dia bilang kita norak, biarin. Yang penting akidah kita. Mau dibilang kita jadul, biarin. Ya. Yang penting akidah kita. Selamatkan generasi dari sekarang. Justru kalau menurut saya sebenarnya hal-hal yang norak itu kalau kita kemas dengan apik jadi seru juga. Sekarang ini kan lagi apa ya? Kita bicara budaya ya. Justru yang lebih jadi bahan perhatian masyarakat pada umumnya ini hal-hal norak sebenarnya. Cuman gimana caranya kita bisa mengemas itu dalam bentuk yang enak untuk dikonsumsi, itu aja sebenarnya. Dibandingin kita mengadopsi budaya luar, melek-melek kita adopsi ke budaya kita, akhirnya kita nggak bisa menyaring itu dan bahaya juga ke depannya. Sebenarnya sih bukan cuma tugas kita sebagai keluarga, pemerintah pun kita Maaf harapkan. nih Bang Jalu, saya diundang sini masa nggak ada kopi? Oh iya, kopinya dong, kopi dong. Aduh, gimana nih? Kopi. Jauh saya dari Masya tanah Allah. tinggi nih diundang jauh-jauh kopi. Lupa. Makasih Dek. Di rumah Makasih. cendikia itu kita Makasih. Sambil ngopi kan enak ngobrol. sengaja nyeting formatnya seperti ini, santai kayak di rumah. Iya. Jadi mau makan, mau ngopi. Ini zaman dulu mah nih kue cincin, kue tape, kue apem. Oh, Ini belum ada nih zaman Om kecil nih. gitu. Iya belum. Ini kue imigran. Kue imigran. Belum ada dulu bener. Cakwe nggak ada dulu. Nggak ada ya. Berarti Iya. nyon-nyonnya mah kue kekinian. Iya. Cuma anak sekarang mah nggak tahu lah. Nggak doyan kue zaman dulu. Tapi di Tangerang kayaknya saya pernah lihat tuh kalau di pesta ulang tahunnya Kota Tangerang tuh masih banyak juga tuh digelar makanan-makanan tradisional. Itu patut kita apresiasi juga ya. Terus kita sih pengen sebenarnya pemerintah Kota Tangerang atau pemerintah Tangsel atau kabupaten itu tetaplah maksudnya bikin event-event yang materinya itu terkait masalah budaya lokal, bahasa dan lain-lain itu tolong diangkat juga gitu loh biar kita nih generasi muda juga nggak hilang gitu loh. Ini perbendaharaan kata lokal nggak hilang gitu-gitu. Maksudnya ini kan bisa jadi hal yang bisa kita tinggalkan untuk ke anak cucu kita. Jadi peninggalan lah ibaratnya lah. Ya bukan begitu Om ya. Om, kembali lagi nih Om, kita bicara terkait Sambil makan ya. Sambil makan Om. Kalau bahasa nih Om, ada nggak sih bahasa-bahasa kasar zaman Om dulu yang kasar tapi sebenarnya kalau kita bicara maknanya kasar tapi pas kita nyebutin itu sebenarnya hal yang biasa gitu di lingkungan masyarakat. Ada nggak Om? Nggak apa-apa kita Om mau ngomong, nggak apa-apa Bu, ini aja. Kalau sekarang kan anjir gitu ya. Anjir, Iya, anjing gitu. Wah. Anjir, anjing gitu. Kalau dulu paling mandi kipe lu. Mandi kita itu bahasa kita tuh, itu bahasa Bahasa kita. kita tuh. Om, itu Tenang ya. Oh iya. bahasa Tangerang itu. Mandi kipe lu. Mati kipe itu artinya apa? Ya sama. Kalau gini mah anjir lu gitu. Bahasa gaul, Oh, tapi bahasa nggak gaul. marah. Walaupun agak keras. Hal yang biasa tuh, hal bahasa yang yang biasa. Kalau beleguk. Beleguk biasa. Lebuk sih ya. Beleguk biasa nih anak gitu ya. Gini aja. Nanti itu bahasa harus kita angkat kembali. Kita inventarisir nanti Ya, bahasa itu. nanti kita catat kembali. Yang perlu sekarang ini sebagai pesan aja ya. Karena saya lahir di Tangerang, besar di Tangerang, begitu cintanya saya sama kota Tangerang. Cobalah pemerintah kota Tangerang, sudah saatnya ya. Semua kembali ke adab. Ya. Nomor satu, kalau ada terjaga insya Allah. Akhlakul karimah. Akhlakul Sesuai dengan karimahnya. slogan Kota Tangerang. Nah, Akhlakul sesuai Karimah. dengan slogannya. Kalau apapun yang kita bicarakan, mau tentang pendidikan, mau tentang kesehatan, semuanya kembali ke adab. Bisa saja semua instansi rakyat dipersulit karena nggak berpegang pada adab. Kalau semua beradab, dia tahu. Jangan tebang. Karena adab itu sesuatu kekuatan. Benar. Kalau adab, apa mau diganti kurikulum?
pendidikan, kesehatan, adab nomor satu. Karena orang tua dulu tadi, walaupun SD, SR, tapi lihat cara mendidik anaknya. Semua adab. Kayaknya kalau di kabupaten kayaknya masih ada di kurikulum untuk muloknya ya. Kayak untuk bahasa daerah kayaknya masih ada ya untuk kurikulum. Pernah sempat tuh dengar tuh ada bahasa Sunda, belajar apa sih kurikulum bahasa Sunda? Mulok. Mulok ya. Kalau di kita ada nggak ya itu ya? Belum. Kita belum ya? Dulu pernah ada. Cuma dihilangkan ya. Muloknya bahasa Sunda. Dihilangkan ya. Nah itu kayaknya perlu tuh ditindaklanjuti, maksudnya nggak apa-apa lah kurikulumnya tetap diadakan, biar paling tidak identitas kita sebagai masyarakat Tangerang ya tetap hadir di sana di tengah-tengah pendidikan kita. Om sambil makan Tom nggak apa-apa Om. Ya. Nih Kalau dulu Om nih ngeliat Bang Jalu ya, wih ganteng Tea. Dulu kalau ngeliat muji orang tuh, wih ganteng Tea. ganteng Tea tuh berarti Ganteng bener. oh ganteng bener, ganteng Tapi ada Tea. Teanya, ganteng Tea. Oh, seru juga tuh kalau ketongkrong lu ganteng Tea, lu ganteng Tea deh. Iya, ditekuk. Daripada sekarang maaf ya. Aduh, maksudnya apa begini? Tapi dah, mereka wajar membantah, Bang. Mereka wajar keras kepala. Mereka wajar Baget. banget. Mohon maaf, saya memberi nasihat pada keluarga aja. Sekarang nggak gampang. Bilangnya, aku beda zaman lah. Nah, karena apa? Akhlaknya nggak dibangun. Orang kalau semua akhlak dibangun, nurut. Kita sama orang tua dulu, Bang. Kaki ini dicubit, dipukul, nggak pernah ngelawan. Bener. Saya ngerasain tuh lagi kecil tuh. Dicubit Didikan- ping-ping nih, apa namanya? Iya, Ping-ping. iya, ping-ping. Iya kan, dulu Ping-ping. ping-ping. Ping-ping juga bahasa sini tuh, paham muda tuh ping-ping. Paham Pernah udah. ngerasain tuh saya dulu. Ampun, kalau udah ping-ping, cubit sama orang tua. Iya, Anak sekarang ngomong aja orang tua udah kayak teman. bener. Yuk bangun Tangerang sambil ngopi ya. Ya sekarang kalau guru menerapkan hukuman buat muridnya juga sekarang udah ada pasalnya juga Om. Ya kan? Padahal sebenarnya kalau zaman-zaman kita dulu guru menerapkan itu ya justru itu bikin kita nih jadi punya rasa Hormat, rasa Hormat, takut, rasa iya. Jadi tajam. bukan Saya hal- diketok sama garisan gini. iya, bukan hal yang Pak gimana-gimana. Siregar guru matematika ya, betak, saya inget banget tuh SMP. Tapi saya nggak marah, nggak ngadu sama orang tua. Orang tua dulu kan Pak, adab menjaga. Mana sekarang, kasihan guru dituntut dengan dalil apa? Tingkat apa? Kekerasan. Kekerasan pada anak. Padahal guru itu sudah menganggap kita anak. Bila di sekolahan itu. Orang tua kita kerja, diserahin ke sekolah. Kita anggap guru juga sebagai orang tua Sebagai kita. orang tua pengganti Di rumah kita sebenarnya. dipukul sama orang tua biasa. Iya. Makanya orang tua dulu mandiri dan kuat. Dan dia terutama tadi, dia menjaga banget Bang. Rasa tajam sama guru. Saya ketemu guru saya aja walaupun sama-sama tua, saya masih. Iya. Nah sekarang ketemu guru kayak cuek, kayak teman. Indah dengan akhlak. Nah, itu kan sesuai Tangerang. Bahkan sekarang ada murid ngajakin guru main tiktokan, bahkan gurunya pun main tiktokan sekarang. Aduh, nih guru. Berlomba-lomba bikin konten sekarang. Iya, orang-orang bahasanya ke guru udah kayak sama temen aja. Om, ini berarti kita sudah ada beberapa kriteria permasalahan ya. Pertama yang paling dari tadi Om sampaikan, yang paling sering banget Om sampaikan terkait masalah adab dan akhlak lah ya. Terus kedua mungkin kita juga harus mendorong ini biar pemerintah juga ya selaku apa ya yang mengayomi semua aspirasi ya, biar paling tidak mereka bisa lebih fokus ya Om, bisa biar lebih fokus. Paling tidak pertama kalau bicara bahasa nih ya, ini kan bahasa ini kan peninggalan leluhur lah ya. Kalau ini sampai hilang juga kan Aduh sayang. sayang banget Sayang banget. Padahal kan ini kan aset buat kita Aset dengan. Ini karena kalau dari bahasa aja kita bisa ngerembet ke yang lain-lain nih, belum situs peninggalan. Nanti kita juga akan bahas terkait masalah situs-situs peninggalan Banyak Tangerang situsnya. dan sejarah Kota Tangerang dengan narasumber yang memang benar-benar dia ini ditokohkan banget di Kota Tangerang. Terus selain itu kita juga mengharapkan bahwa Pemkot Tangerang ini juga paling tidak itu munculin lagi yang namanya kurikulum terkait masalah muatan lokal bahasa. Bahasa lokal kita ya kan, bahasa basicnya kita lah. Ini kalau kita bicara masalah pemetaan masalah. Terus kalau menurut Om apalagi Om yang harus kita ajukan nanti nih? Sektor ekonomi Bang. Ekonomi ya. Iya.
Nah, pentingnya sekarang kan gini, semua sudah bergeser pada apa namanya sistem digital. Peluang kerja sudah semakin sempit. Kota Tangerang harus punya inovasi baru, bagaimana bisa memberikan solusi kepada masyarakat. Apalagi sekarang Tangerang juga udah bergeser, bukan lagi kota Kota bukan kerajinan, lagi kota kota industri. bukan lagi kota Dulu industri kota- sekarang iya. ya. Kota jadinya kota apa sekarang? Kota Budaya. ya. Nah, itu juga Pemkot juga kayak harus memikirkan itu tuh. Karena biar gimana pun ketika ini bergeser ke kota seni dan budaya, sudah bukan lagi kota industri, Pemkot juga harus mempersiapkan tuh. Makanya kita akan dorong ini, kita akan komunikasikan ini menjadi sebuah, insya Allah menjadi sebuah solusi ke depan Om, buat masyarakat Kota Tangerang. Kalau males, ya maaf nih untuk kalau semua dianggap sepele males, nggak berjalan. Iya. Tapi kalau semua dari dorongan hati untuk merubah, sama kok banyak yang kita bisa libatkan. Benar-benar. Iya, cuma jangan segala sesuatu untuk kebaikan dihalangi, segala macam apa namanya, nggak mau gitu bertindak. Padahal bisa saja semua bisa terjadi, Kota Tangerang menjadi kota terbaik. Apa yang nggak mungkin gitu? Apa yang nggak mungkin? mau? Kita nggak beda jauh sama Jakarta. Tinggal beda gimana jauh, keseriusan Bang. Pemkot aja nih untuk mengawal Banyak ini sih semua. yang harus kita angkat, baik dari situs, baik dari bahasa. Ya, makanya dengan adanya Rumah Cendikia ini kita sih berharap bisa menstimulasi dinas-dinas terkait nih Om. Permasalahan yang ada di Kota Tangerang ini kan memang kan bukan tanggung jawabnya mereka aja. Kita sebagai masyarakat juga punya tanggung jawab ya, untuk mendorong ini agar dinas-dinas terkait juga bisa merealisasikan semua aspirasi yang ada. Untuk itu kami berharap dengan adanya forum ini, dengan adanya Mudah-mudahan. channel Rumah Cendikia ini bisa mewakili aspirasi yang ada, kemudian Pemkot bisa mengeksekusi itu. Karena cuma mereka yang punya kebijakan dan lain-lain. Om, ini sebagai penutup nih Om, kalau kita bicara langkah strategis ya. Tadi kan kita sudah sedikit angkat terkait masalah apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang. Jadi kalau bicara langkah strategis, selain tadi beberapa item itu, kira-kira kalau terkait masalah bahasan ya Om, apa sih yang mau Om sampaikan kepada masyarakat Kota Tangerang, khususnya generasi muda? Kalau misalnya nongkrong itu, apa sih himbauannya? Kalau menurut Om gimana? Oke. Terima kasih untuk generasi muda. Sekarang mungkin lebih dikenal generasi milenial ya. Milenial. Apapun, kalian adalah tetap harapan bangsa, harapan keluarga. Ya. Banyak yang hilang, yang diwariskan oleh orang tua zaman dulu tidak terhubung pada kalian. Belajar lagi kembali adab kalian terhadap orang tua, karena itu aset terbesar. Apapun pendidikan kalian, apapun jabatan kalian, tetap akhlak nomor satu. Kami dulu dididik akhlak yang begitu kuat, sehingga kami sekarang bisa kumpul bersama kesana kemari, bisa menyambung satu rahim. Jangan dilupakan, anak muda seperti anak mudanya tahu Al-Kahfi. Itu anak muda, saya baca surat Al-Kahfi, seorang anak muda punya keinginan yang kuat, punya keimanan yang kuat. Coba baca dah, artinya bisa menggugah kalian. Mungkin itu aja Bang Jalu ya. Al-Kahfi itu kisah anak muda yang memiliki satu komitmen dan keimanan yang kuat. Kembalilah. Ya. Itu mungkin Bang Jalu yang bisa saya sampaikan. Berarti untuk generasi muda nih ya, kita jangan terlalu sibuk dengan aktivitas yang sekarang gitu ya. Sesekali kita bolehlah kembali ke jati diri kita ya Om ya, sebagai masyarakat Tangerang khususnya. Sesekali lah angkat apa sih yang peninggalan dari leluhur kita yang perlu kita angkat gitu kan, yang perlu kita, nggak perlu juga kita harus malu ya Om, mengangkat budaya lokal kita, karena pada dasarnya sebenarnya budaya kita itu adalah harta karun yang terpendam dan belum kita gali aja gitu. Mungkin kalau misalnya nanti ke depannya, berharap sih setelah ini ada nih komunitas-komunitas di Kota Tangerang yang mengangkat hal-hal lain ya, yang mungkin bisa kita diskusiin di sinilah bareng-bareng di Rumah Cendikia. Jadi mungkin itu aja pembahasan ini terkait masalah bahasa. Nanti kita sama-sama Om John nih, kita akan menginventarisir bahasa-bahasa apa aja nih yang ada di Kota Tangerang yang mungkin bisa kita jadikan buku, paling enggak ya catatan kecil lah buat kita semua nih masyarakat Tangerang ya, biar kita bisa ingat lagi apa sih yang menjadi peninggalan leluhur kita di bahasa-bahasa, terkait masalah bahasa-bahasa jadulnya Tangerang. Mungkin itu aja dari saya untuk program perdananya Rumah Cendikia. Besok kita akan ketemu lagi
Dan buat kalian di sana jangan lupa untuk like dan di subscribe channelnya. Semoga ini pembahasan kita pada sore ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan, bisa memberikan faedah yang luar biasa, dan semoga ini akan menjadi feedback. Kami sih berharap ada feedback. Nanti kita akan undang dinas terkait untuk menyikapi terkait masalah pembahasan kita ini, terutama dinas pendidikan. Ya, cukup itu dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Om. Sama-sama. Maaf lagi Om. Siap.